Oke, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan siapa yang memimpin doa seperti biasa. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Doa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dan Oke, terima kasih yang sudah memimpin doa. Baik, kita mulai kuliah pagi ini. Setelah berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan, ya Tuhan memberikan pencerahan pada kita, gitu ya. Oke, materinya kembali ke anti turunan ini ya, kemarin yang kelewat ya oleh Ibu ya. Kok bisa-bisanya Ibu loncat gitu ya. Jadi, perhatikan baik-baik, ini F-nya besar. Bukan karena di awal kalimat ya, tapi karena memang F-nya besar. F besar X disebut suatu anti turunan dari F kecil X pada interval I jika F besar X diturunkan sama dengan F kecil untuk setiap X anggota I. Bisa dipahami? F besar X disebut suatu anti turunan dari F kecil. F besar disebut anti turunan dari F kecil pada interval I jika F besar X diturunkan sama dengan F kecil. Oke, contoh. F besarnya adalah 1/3 X pangkat 3. Nah, F besar yang lain adalah 1/3 X pangkat 3 plus C. Keduanya ini adalah anti turunan dari F kecil sama dengan X kuadrat. Kenapa? Karena F besar diturunkan itu ada sama dengan X kuadrat. Betul? Maka karena F besar X sama dengan Fx, maka F besar adalah anti turunan dari Fx. Paham ya? Jadi F besar kalau diturunkan itu sama dengan F kecil. Maka F besar adalah anti turunan dari F kecil. Oke, lanjut. Anti turunan dari suatu fungsi tidak tunggal, tapi perbedaannya berupa suatu bilangan konstan. Notasinya adalah integral fx dx sama dengan f besar X ditambah C. Oke, anti turunan dari suatu fungsi tidak tunggal. Ingat, tidak tunggal anti turunan tadi ya. Kita ingat di slide sebelumnya. Oke, kembali ke slide sebelumnya. F besar X sama dengan 1/3 X pangkat 3. Dan F besar X 1/3 X pangkat 3 plus C. Ini kan beda ya. Yang satu 1/3 X pangkat 3, yang satu 1/3 X pangkat 3 plus C. Ini keduanya ini adalah anti turunan dari F kecil sama dengan X kuadrat. Karena ketika F besar, oke, F besar ini diturunkan ketemunya adalah 3-nya ke sini, berarti 3/3, 1, 3/3 X kuadrat. Yang ini, F besar yang ini diturunkan, 3-nya ke sini, 3/3 X kuadrat. Ini tentu 0. Jadi, anti turunannya Fx sama dengan X kuadrat. Nah, kembali ke sini, anti turunan dari suatu fungsi tidak tunggal, tapi perbedaannya berupa suatu bilangan konstan, tadi C. Jelas ya? Notasinya integral fx dx sama dengan f besar X tambah C. Jelas ya? Jadi f besar adalah anti turunan dari f kecil. Contoh, fungsi fx, f kecil, fx sama dengan sin 2x, di mana x anggota bilangan real, mempunyai beberapa anti turunan.
3 fungsi f yang memenuhi f aksen x f aksen x, f besar aksen x sama dengan f kecil x pada R, yaitu oke, kita sebut F1, F besar 1 sama dengan min setengah cos 2X. Ketika kita turunkan, apakah ketemunya sin 2X? Benar. Kan diturunkan berarti ini menjadi min, jadi sin 2X. Terus turunannya dari 2 pindah ke sini jadi habis, jadi di sini menjadi sin 2X. Benar ya? Nah, F besar 2 sama dengan sin kuadrat X. Oke, kalau sin kuadrat X kita turunkan menjadi 2 kali sin X cos X. Ini tentu kita tahu sama dengan sin 2X. Yang ketiga, F3-nya ini adalah sama dengan min cos kuadrat X. Kalau kita turunkan menjadi minnya hilang gitu ya, diturunkan menjadi 2 cos X sin X. Tentu kita tahu itu adalah sin 2X. Jelas ya? Nah, kalau jelas kita lanjut. Oh, ini ada penjelasannya di sini. Ini penjelasannya yang barusan secara lisan sudah Ibu sampaikan. F1 aksen sama dengan ini, F2 aksen sama dengan ini, sama semua. Jadi F besar 1, F besar 2, dan F besar 3 semuanya adalah anti turunan dari fungsi F kecil pada R. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut. Oke, kalau lanjut, kita lanjutkan kalau begitu. Hubungan antara ketiga anti turunan dari fungsi F tersebut adalah min setengah cos 2X sama dengan sin kuadrat X min setengah sama dengan ini. Oke, ini masih kelanjutan tadi, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?